Halo guys, perkenalkan nama saya Amalia Rasulianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan tools GeoGebra dan proses penyimpanan hasil perhitungan. Nah, yang pertama, di sini ada tampilan utama dari GeoGebra. Pada bagian atas itu ada File, Edit, View, Option, Tool, Window, Help, itu disebut dengan menu bar. Di bawah menu bar ini ada beberapa jenis ini, itu termasuk pada toolbar. Nah, di bagian tulisan algebra ini, itu disebut dengan style bar algebra view. Nah, di bagian ada koordinat di sini, itu disebut dengan style bar graphic view. Nah, pada bagian bawah sendiri di sini itu input bar. Kita akan bahas satu persatu dari menu bar terlebih dahulu. Di menu bar itu merupakan menu utama yang berfungsi untuk mengatur segala aktivitas perhitungan oleh pengguna saat menggunakan GeoGebra. Sedangkan di toolbar sendiri itu merupakan fitur-fitur untuk membuat objek matematika secara manual dengan cara mengeklik objek satu persatu yang ada pada tampilan grafik. Toolbar sendiri itu berfungsi untuk membantu pengguna menghafal urutan pembuatan suatu objek matematika. Style bar graphic view di sini itu berfungsi untuk melihat objek yang telah dibuat dalam GeoGebra. Sedangkan style bar algebra view itu digunakan untuk melihat struktur aljabar. Jadi semuanya algebra view itu seperti ini. Nah, seperti ini maka kita enter. Nah, ini. Jadi untuk mengetahui inputan dari input bar tersebut. Nah, input bar itu digunakan untuk membantu dan mendefinisikan objek matematika dalam tampilan aljabar yang kemudian menekan tombol enter setelah pendefisian selesai. Nah, itu dari penjelasan dari menu bar, toolbar, style bar graphic view, style bar algebra view, dan input bar. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari menu file. Menu file di sini itu yang pertama ada New Windows. New Windows di sini itu digunakan untuk menampilkan file kosong GeoGebra tanpa menutup file yang dibuka sebelumnya. Seperti ini. Nah, jadi file yang tadi kita buka itu tidak tertutup, tapi di bagian judul itu ada tulisannya 1 dan ini 2, seperti itu. Kemudian ada new itu berarti dia itu membuka halaman baru dan menutup halaman yang sebelumnya kita buka. Kemudian ada open itu untuk membuka file GeoGebra yang sudah ada. Kayak gini. Nah, kita bukanya ini ya. Buka ini. Nah, ini untuk membuka file baru. Open, kemudian ada open recent itu untuk melihat daftar dan membuka file GeoGebra yang baru saja ditutup. Kita klik ini. Nah, ini tadi ada file yang sudah saya buka dan ini dari open recent-nya. Kemudian save itu untuk menyimpan file GeoGebra yang telah dibuat. Save as itu menyimpan file GeoGebra dengan nama yang berbeda. Kemudian di sini ada ekspor sendiri itu digunakan untuk mengubah format file GeoGebra sesuai dengan kebutuhan. Bisa diubah menjadi ke gambar, grafik, webpack,
clipboard, dan masih banyak pilihan yang lain di sini. Print preview itu untuk menampilkan tampilan atau melihat tampilan GeoGebra sebelum dicetak melalui printer. Nah, seperti ini, itu kegunaan dari print preview. Selanjutnya ada close. Close di sini itu untuk menutup software GeoGebra. Dan kita lanjut ke menu edit. Di menu edit itu terdapat undo. Undo di sini itu mengembalikan tampilan ke posisi terakhir. Redo itu mengembalikan tampilan setelah tidak sengaja terhapus. Copy di sini itu untuk menyalin objek yang ada di GeoGebra. Paste itu untuk menempel objek yang sudah disalin. Nah, graphic view to clipboard control bisa memakai Ctrl Shift C itu digunakan untuk menyalin tampilan GeoGebra untuk ditempelkan ke Microsoft Word. Seperti itu. Nah, insert image from itu berarti untuk menyisipkan gambar bisa dari file, bisa dari juga dari file di sini. Nah, ini bisa kita sisipkan. Nah, seperti ini. Seperti itu kegunaan dari insert image. Kemudian ada object properties, itu untuk mengubah pengaturan tampilan objek. Sebentar, ini masih proses ya. Nah, ini propertiesnya itu untuk mengatur tampilan objek seperti ini. Jadi kita bisa mengubah nama, titiknya, terus ada warna, stylenya juga. Ini ada pilihan algebra, advanced, fitting seperti ini. Ini tampilan dari objek property. Selanjutnya ada select all. Select all itu untuk memilih semua objek. Terus di sini ada show atau hidden object sama show hidden label, itu untuk menampilkan atau menyembunyikan objek atau label. Selanjutnya di menu view itu ada algebra. Algebra itu untuk memunculkan tampilan aljabar seperti ini. Kemudian spreadsheet itu untuk memunculkan kolom. Nah, ini untuk memunculkan kolom dan baris-baris seperti Excel. Kita tinggal mengetik di sini. Nah, kemudian ada CAS di sini untuk memunculkan kalkulator aljabar. Nah, di sini ini sudah muncul kalkulator aljabar, kita tinggal menginput seperti ini. Terus kemudian ada grafik. Grafik di sini itu memunculkan tampilan berupa grafik. Nah, ini untuk memunculkan tampilan grafik. Kemudian di sini ada grafik itu untuk memunculkan tampilan grafik kedua. Nah, di sini ini ada tampilan grafik kedua. Jadi ini grafik pertama dan ini grafik keduanya. Setelah itu ada tampilan 3D grafik. Berarti 3D grafik itu memunculkan tampilan grafik 3 dimensi. Bentar, ini masih proses dalam tampilan 3D grafik. Nah, ini tampilan dari 3D grafik ya. Jadi ada sumbu X, Y, dan
that. Kemudian ada construction protokol itu untuk memunculkan daftar objek yang berurutan. Nah, ini nanti sebenarnya di sini ada poin 1, terus kita klik di sini. Ini nanti kalau sebenarnya ada titik lagi di sini, maka di sini ada nomor 2, poin 2, seperti itu. Itu dari construction properties. Terus di sini ada probability calculator. Probability calculator itu untuk memunculkan kalkulator peluang seperti ini. Nah, ini untuk memunculkan kalkulator peluang. Setelah itu ada keyboard di sini. Nah, ini untuk memunculkan keyboard, menampilkan keyboard virtual GeoGebra. Ada input bar di sini itu untuk menampilkan atau menyembunyikan kolom input bar yang ada di bawah. Jadi ini kegunaannya itu untuk ini. Jadi bisa menyembunyikan atau menampilkan input bar. Kemudian kalau kita klik tanda centang, maka input bar akan muncul. Jika kita klik di sini tidak ada tanda centang, berarti di sini input barnya hilang. Setelah itu ada layout di sini untuk mengatur tampilan GeoGebra. Seperti ini tampilannya. Nah, ini tampilan dari layoutnya GeoGebra yang saya pakai. Kemudian ada refresh view. Refresh view di sini itu digunakan untuk menyegarkan atau memuat ulang tampilan GeoGebra. Selanjutnya di menu option itu yang pertama ada rounding. Rounding di sini itu digunakan untuk mengatur jumlah tempat desimal atau angka yang hendak dimunculkan. Nah, di sini ada di rounding itu ada 0 desimal place, 1 desimal. Nah, itu digunakan untuk mengatur jumlah desimal atau angka yang hendak dimunculkan. Labeling di sini itu digunakan untuk mengatur label dari objek yang sudah dibuat. Font size itu berarti ukuran huruf. Language itu mengatur bahasa interface GeoGebra. Nah, di sini ada banyak pilihan bahasa ya. Bisa dipilih sesuai dengan keinginan kalian. Advance di sini untuk pengaturan lebih lanjut mengenai tampilan grafik GeoGebra. Seperti ini tampilan dari Advance. Kemudian ada Save setting. Save setting di sini itu digunakan menyimpan pengaturan yang telah dibuat. Restore default setting itu untuk mengembalikan pengaturan awal seperti pertama kali penginstalan. Kemudian ada tools. Tools di sini itu ada customize toolbar, yaitu mengatur beberapa toolbar yang akan ditampilkan. Nah, seperti ini toolbarnya. Jadi kita bisa memilih mana yang ingin ditampilkan pada menu tools. Kemudian di sini ada create new tool, berarti itu untuk membuat toolbar baru dari beberapa fungsi toolbar yang sudah ada. Nah, di sini itu untuk menginput toolbar yang baru. Kemudian ada manage tool. Manage tool itu untuk menghapus dan memodifikasi nama ikon dan toolbar. Kemudian Windows itu untuk membuka jendela baru. Help di sini itu ada tutorial, yaitu membuka link panduan menggunakan GeoGebra. Manual di sini digunakan untuk membuka link manual pada operasi GeoGebra. Kemudian ada report problem di sini, berarti itu untuk melaporkan kesalahan dari fungsi aljabar atau ikonik yang ada di GeoGebra. Upload atau lisensi itu untuk menampilkan tentang dan lisensi GeoGebra. Itu pengenalan dari menu bar. Kemudian kita beralih pada menu tools. Di sini ada
Move itu untuk memilih, tab klik move. Move-nya itu untuk memilih atau memindahkan objek. Nah, seperti ini. Ini fungsi dari move. Nah, ini fungsi dari move. Kemudian ada poin di sini itu untuk membuat titik. Sebenarnya kita klik poin, maka di sini, nah ini akan muncul titik. Maka di sini akan munculkan titik, terus poin of an object. Di sini ada text. Di sini text base point itu untuk mengaitkan titik. Nah, untuk mengangkat titik di sini. Terus kemudian di sini ada intersect. Intersect itu untuk membuat titik potong. Kemudian ada midpoint or center itu untuk membuat titik tengah. Kemudian ada complex number. Complex number itu untuk mengetahui nilai bilangan kompleks. Terus kemudian ada ekstrimum, berarti itu mencari titik ekstrim dan roots di sini. Kemudian ada line di sini untuk membuat garis. Nah, buat garis seperti ini. Kemudian ada segmen. Nah, itu untuk membuat segmen garis. Kemudian ada segmen with given length itu untuk itu segmen with given length itu untuk membuat garis sepanjang berapa baris seperti itu. Terus kemudian ada ray. Di sini itu untuk membuat garis cahaya. Nah, ini untuk garis cahaya. Terus polyline. Polyline itu untuk membuat polyline seperti ini. Untuk seperti ini. Untuk membuat polyline. Selanjutnya ada vektor. Vektor di sini itu untuk membuat menentukan vektor dari seperti ini. Terus vektor from point. Vektor from point itu untuk membuat vektor dari suatu titik. Nah, dari titik F ke titik from point. Nah, ini. Jadi seperti ini. Itu vektor from point. Kemudian ada perpendicular line. Perpendicular line ini digunakan untuk membuat garis
tegak lurus seperti ini. Nah, garis yang tegak lurusnya FG itu seperti ini. Kemudian ada paralel line itu untuk membuat garis yang sejajar. Jadi garis yang sejajar dengan BD nah ini sejajar dengan BD. Kemudian ada perpendikular bisektor, itu digunakan untuk membuat garis tegak lurus dari dua titik. Terus kemudian ada angle bisektor, itu untuk membagi sudut sama besar. Untuk membagi sudut sama besar. Kemudian ada tangan, itu tangan di sini untuk membuat garis tangan. Kemudian ada polar diameter line. Polar itu untuk membuat garis polar. Kemudian ada base speed line. Terus ada juga locus. Locus di sini itu untuk membuat titik yang bergantung dengan titik lain untuk membuat garis tangan. Poligon itu untuk membuat poligon di antara titik-titik. Regular poligon itu untuk membuat poligon dari n titik. Rigid poligon sendiri itu untuk membuat poligon yang bersimpul. Vektor poligon itu membuat poligon dari penggabungan vektor. Kemudian ada circle with stroke. Poin ini digunakan untuk membuat lingkaran. Ada circle, center, dan radius, itu untuk membuat titik atau juring dari lingkaran. Ini ada kompas. Circle trope 3 point itu digunakan untuk membuat lingkaran yang melewati 3 titik. Ada semicircle itu untuk membuat busur dari 2 titik pada lingkaran. Kemudian ada circular arcus, itu untuk membuat tali busur yang dibatasi dari 2 titik. Terus kemudian ada circumcircular arcus, itu digunakan untuk membuat busur dan jari-jari suatu lingkaran. Circular sector itu digunakan untuk membuat tali busur yang disambungkan dengan garis. Semicircular sector itu digunakan untuk membuat busur dan jari-jari suatu lingkaran. Kemudian ada elips. Elips di sini itu untuk membuat elips bebas. Nah, ini digunakan untuk membuat elips bebas. Kemudian ada hiperbola, itu membuat hiperbola. Parabola itu untuk membuat parabola. Dan conic drop 5 point itu untuk membuat conic dari 5 titik. Kemudian ada angle itu untuk membuat sudut atau menentukan besar sudut. Di sini ada angle with given size, itu untuk membuat sudut yang ditentukan. Distance or length itu untuk menghitung panjang ruang garis. Area di sini untuk menghitung luas daerah. Slope di sini untuk membuat garis slope atau tangan. List itu untuk membuat list number. Nah, kemudian ada
relasi. Ini ada relasi. Itu untuk mengetahui suatu relasi. Kemudian ada function injector, itu untuk menyelidiki terkait dengan fungsi. Kemudian ada reflect about line. Reflect about line itu berarti merefleksi terhadap garis. Ini reflect about point itu berarti merefleksi terhadap poin. Ini refleksi terhadap lingkaran. Ini rotasi terhadap poin, dan ini translasi terhadap vektor. Dilatasi from point itu berarti perbesaran atau dilatasi dari satu poin. Kemudian ada menu slider. Slider itu digunakan untuk membuat peluncur atau slider. Ini slider di sini. Kemudian teks di sini untuk membuat teks pada gambar grafik. Nah, ini untuk membuat teks pada gambar grafik. Kemudian ada image. Image di sini itu untuk menambahkan gambar. Menambahkan gambar seperti ini. Nah, ini itu dari fungsi dari image. Kemudian ada button, itu untuk membuat tombol aktif. Jadi ini ada tombol aktif. Nah, ini tombol aktif. Kemudian ada checkbox. Checkbox di sini untuk membuat tombol akhir hidden yang lebih dari satu. Nah, ini. Kemudian ada input box. Input box itu untuk membuat kolom input box. Nah, ini kolom input box. Kemudian yang terakhir ini ada move graphic view, itu untuk memindahkan atau menggeser tampilan grafik. Nah, seperti ini. Ada zoom in, berarti itu untuk memperbesar. Dan zoom out itu untuk memperkecil tampilan.